Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrom Nurul Salsabila, NIM 66612406161 dari kelas 4C. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Governansi Digital dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ainuning Budiarti. Jadi, saya akan membuat video tentang analisis e-governance architect berdasarkan teori Well and Rose, serta menghitung governance index dengan studi kasusnya aplikasi Tangerang Live. Aplikasi Tangerang Live ini merupakan sebuah aplikasi super yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Tangerang untuk mendukung transformasi layanan publik digital. Aplikasi ini menjadi wadah terintegrasi berbagai layanan pemerintah dalam satu platform sehingga masyarakat tidak perlu mengakses banyak aplikasi yang berbeda. Jadi berdasarkan teori Well and Rose yang ada di tabel ini, model tata kelola Tangerang Live itu paling mendekati dengan arsitek duopoli, yaitu kolaborasi antara pihak bisnis atau pemerintah daerah dengan pihak teknologi informasi. Dalam praktiknya, keputusan strategis dan investasi utama masih didominasi oleh pemerintah Kota Tangerang, sehingga terdapat unsur bisnis monarki yang cukup kuat. Sementara itu, pada aspek teknis dikelola oleh Dinas Kominfo sebagai bentuk IT monarki dan kebutuhan layanan berasal dari masing-masing OPD yang mencerminkan unsur feodal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Tangerang Live ini merupakan kombinasi beberapa arsitype, tetapi paling dominan itu berada pada model duopoli dengan kecenderungan bisnis monarki. Kemudian, sarannya itu berdasarkan hasil analisis, pemerintah Kota Tangerang perlu memperkuat koordinasi antar OPD, antar integrasi layanan dalam Tangerang Live itu semakin optimal. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Dinas Kominfo, dan OPD juga perlu ditingkatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga pengembangan layanan digital dapat lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung governance index pada aplikasi Tangerang Live. Jadi, keunggulan Tangerang Live ini salah satunya adalah konsep itu single gateway service atau portal layanan terpadu. Aplikasi ini itu telah mengintegrasikan lebih dari 200 fitur layanan dari berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD dalam satu aplikasi di Kota Tangerang. Terus juga sistemnya udah menggunakan single sign-on, sehingga masyarakatnya hanya perlu satu akun aja untuk mengakses berbagai layanan pemerintah. Dari sistem penggunaan, termuka aplikasi juga dirancang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga bisa lebih mudah digunakan. Kemudian indeks SPB Kota Tangerang juga pada data tahun 2024 itu memperoleh sebesar 3,85 dengan predikat sangat baik. Jadi nilai tersebut itu meningkat sekitar 0,88 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan Kota Tangerang sebagai salah satu daerah dengan capaian SPBE terbaik di Provinsi Banten. Kemudian dari sisi penggunaan, Tangerang Live ini telah menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi. Jumlah unduhan aplikasi ini telah mencapai 1,3 juta kali dengan lebih dari 455.000 akun terverifikasi. Selain itu juga terdapat penambahan sekitar 283.000 pengguna baru dalam satu tahunnya, yaitu pada tahun 2025. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Tangerang itu mulai menerima dan memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh pemerintah daerah. Di aplikasi Tangerang Live ini, itu telah menyediakan berbagai layanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti ada layanan administrasi kependudukan, seperti KIA, akta kelahiran, terus juga KTP, kemudian terdapat fitur Laksa, yaitu layanan pengaduan masyarakat yang memungkinkan masyarakat di Kota Tangerang itu menyampaikan aspirasi dan keluhannya secara tepat dan responsif. Kemudian juga ada layanan job fair digital yang membantu mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa aplikasi Tangerang Live ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang aktif dan visioner. Kemudian indikator keberhasilan Tangerang Live ini juga bisa dilihat dari berbagai indikator. Yang pertama itu ada tingkat kepuasannya itu mencapai 63,3% dan ini memberikan dampak yang positif terhadap efisiensi pelayanan. Kemudian juga ada kualitas informasinya itu memperoleh nilai 82%. Artinya bahwa informasi yang diberikan itu sudah relatif akurat dan bermanfaat, sudah cukup ya. Sementara itu kualitas layanannya mencapai 78,5% yang mencerminkan bahwa responsivitas sistem dan pengelola aplikasinya itu sudah mencapai cukup baik. Kemudian ada benchmark nasionalnya atau replikasi nasional itu keberhasilan Tangerang Live ini tidak hanya diakui di tingkat daerah, tetapi juga menjadi salah satu best practice smart city di Indonesia. Lebih dari 49 pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia itu telah melakukan kerjasama atau replikasi sistem untuk mendukung transformasi digital di daerah masing-masingnya. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Kota Tangerang itu telah memiliki nilai yang bisa diterapkan secara nasional. Kemudian dari aspek kepercayaan dan keamanan itu telah mencapai sekitar 39% pengguna sudah terverifikasi menggunakan nomor induk kependudukan. Kemudian sisanya 61 itu masih merupakan pengguna umum yang belum terintegrasi secara penuh. Kedepannya sarannya itu pemerintah Kota Tangerang itu harus menargetkan integrasi penuh dengan identitas kependudukan digital atau IKD sehingga keamanan data dan validitas identitas pengguna itu bisa semakin ditingkatkan.
Kemudian ada dalam roadmap pengembangan, Tangerang Live itu telah melalui tahap konsolidasi layanan sejak tahun 2016 sampai tahun 2023. Kepada tahun 2024 itu berhasil meningkatkan indeks SPBE menjadi 3,85. Kemudian pada tahun 2030 arah pengembangan itu adalah menuju AI driven governance, yaitu tata kelola pemerintah yang didukung oleh kecerdasan buatan dan layanan prediktif. Oke, jadi kesimpulan keseluruhannya bahwa ternyata keberhasilan aplikasi Tangerang Live ini itu bukan hanya terletak pada penggunaan secara teknologi. Yang lebih penting itu adalah bagaimana sebuah teknologi mampu menyederhanakan birokrasi, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, teknologi ini itu menjadi sebuah tools atau alat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan warga. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.